Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi di sini. Kali ini spesial dalam bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Sobat Jatim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua di bulan yang berkah ini diberi kelancaran, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, di sini sudah hadir bersama saya dan saya akan kenalkan ke Sobat Jatim semuanya. Ada Bapak Yudi Arianto, Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Mas Fandi, selamat pagi Sobat Jatim. Salam stabil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Salam stabil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Lanjut ada Ibu Irita Rahayu, Kepala Bidang Tanaman Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Fandi. Selamat pagi juga Sobat Jatim. Salam sehat dan tetap semangat di bulan Ramadan untuk tetap mencapai swasembada pangan. Swasembada pangan. Bagaimana ini pengalaman udah 4 hari puasa lancar Bapak Ibu? Alhamdulillah, insya Allah semoga nanti sampai akhir bulan Ramadan. Iya, udah bertakjil mungkin. Saya udah 4 hari Bu bertakjil. Udah saya cobain di mana. Baik, Sobat Jatim, bicara soal kebutuhan sehari-hari, salah satu hal yang selalu menjadi perhatian saat Ramadan adalah stabilitas harga bahan pokok dan juga ketersediaan pangan. Seperti yang kita tahu, permintaan akan kebutuhan pokok cenderung meningkat dalam bulan ini yang seringkali berdampak pada fluktuasi harga di pasaran. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga agar harga tetap stabil dan pasokan tetap aman? Langsung aja kita ngobrol ke Pak Yudi dan Ibu Irita terkait harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pangan. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Yudi. Untuk dari Disperindak sendiri sudah menyiapkan apa Pak untuk menyambut Idul Fitri dan selama bulan Ramadan ini? Makasih Mas Fandi. Iya, sama-sama. Ya, jadi yang pertama tentu saja kita ingin mendapatkan data yang akurat terkait dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Jadi kami selalu setiap hari mendata harga barang kebutuhan pokok di 120 pasar di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ya. Dari situ nanti akan terlihat tergambarkan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di Jawa Timur. Dari tahun ke tahun kita selalu mendapati bahwa menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Ramadan dan Idul Fitri, ataupun kemarin kita sudah lewati Natal dan Tahun Baru, harga barang kebutuhan pokok itu biasanya cenderung bergejolak ya. Jadi untuk komoditasnya macam-macam nanti kita akan cermati. Dan dari situ nanti kita akan melakukan langkah-langkah, upaya-upaya dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di Jawa Timur. Baik, tentunya program-program sudah disiapkan ya Pak dari Disperindak Jatim. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya juga mau tanya sama untuk Ibu Irita di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, apa saja Bu agenda yang mungkin sudah dipersiapkan oleh Distan KP ini dalam bulan Ramadan dan juga menuju hari Idul Fitri ini, Bu? Terima kasih Mas Fandi. Sobat Jatim, kita ketahui semua ya bahwa Jawa Timur ini merupakan lumbung pangan di tingkat nasional. Jadi beban kita ketika di hari besar keagamaan tentunya lebih berat. Karena sebagai lumbung pangan di tingkat nasional, kita tidak hanya mencukupi di konsumen Jawa Timur, tetapi juga di luar Jawa Timur. Jadi kita targetnya sangat besar, utamanya padi. Nah, oleh karena itu banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Untuk yang agenda yang sudah pasti ini adalah kegiatan untuk gerakan pangan murah,
Terus kemudian kalau pemantauan tuh rutin ya, kalau gerakan pangan murah juga rutin, tetapi untuk di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini ada 14 titik. Kemudian untuk pemantauan seperti yang dilakukan oleh Disperindak, juga kita lakukan pemantauan dari stok ketersediaan di lahan. Jadi jangan sampai kemudian sudah siap panen tiba-tiba ada serangan hama penyakit. Nah, ini yang kita waspadai. Jadi kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, kita mempunyai petugas, kalau mungkin Sobat Jatim lebih familiar dengan istilah penyuluh, itu sebenarnya beda, ada lagi petugas namanya petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Beda dengan penyuluh. Kalau penyuluh itu lebih memberikan sosialisasi tentang teknologi, edukasi begitu ya. Tapi kalau ini lebih mengamati serangan hama penyakit dan bagaimana cara mengendalikannya. Itu dia mendampinginya seperti itu. Petugas POPT kami tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten se-Jawa Timur. Jadi silahkan Sobat Tani, Sobat Jatim, kalau yang memang berprofesi sebagai petani, silakan menghubungi POPT kami sedini mungkin sebelum ada serangan, supaya kita bisa melakukan pencegahan, jangan sampai ada gagal panen, utamanya untuk ketersediaan di Ramadan dan Idul Fitri. Nanti diperkirakan akhir Maret sampai April akan terjadi puncak panen. Nah, puncak panen ini tentunya juga jangan sampai menurunkan harga sehingga petani menjadi dirugikan. Itu. Jadi kegiatan kami selain pemantauan, pendampingan pada petani, kemudian ada gerakan pangan murah, juga kami berkoordinasi dengan Bulog untuk serap gabah. Seperti program disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Bulog berkewajiban untuk menyerap gabah dari petani. Jadi kalau harga di tingkat petani atau petani bisa menjual di atas harga 6.500, karena ketentuannya Bulog itu bisa membeli maksimal dengan harga 6.500. Kalau petani bisa menjual di atas 6.500, dipersilakan untuk menjual keluar. Jadi itu fungsi kami untuk mengkoordinasikan dan memantau panenan dari petani. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, jadi untuk petani-petani yang udah ada tanda-tanda ini tanamannya atau anunya nggak sehat, langsung aja tersebar ya Bu ya di setiap kecamatan di seluruh Jawa Timur. Jadi untuk mengantisipasi adanya serangan hama penyakit seperti itu ya Bu ya. Nah, ngomongin tadi Bu, Jawa Timur itu sebagai lumbung pangan nasional, untuk ketersediaan di Jawa Timur sendiri saat ini bagaimana? Saat ini bulan Maret semuanya surplus Mas. Alhamdulillah surplus. Bahkan nanti di akhir Maret sampai dengan April kita panen raya, baik itu untuk padi, cabai, bawang merah juga. Padi, cabai, bawang merah. Iya, karena kemarin kebetulan ada pergeseran jadwal tanam. Jadi ketika menunggu musim hujan akhirnya geser-geser. Nah, puncaknya ini di bulan Maret sampai dengan April. Nah, seperti itu. Jadi semuanya surplus kecuali satu. Iya. Kedelai. Kedelai dan bawang putih. Kedelai dan bawang putih kita ketersediaannya hanya bawang putih hanya sekitar 3% ya, selebihnya adalah impor. Ya memang kita belum bisa maksimal karena memang agroklimatnya kurang sesuai juga. Baik. Sama Disperindak tadi dari Dinas Pertanian udah ada beberapa program seperti pemantauan, pendampingan petani, lalu juga ada gerakan pangan murah. Lalu di Disperindak sendiri bagaimana Bapak? Jadi Disperindak melakukan kegiatan pasar murah. Ya, jadi pasar murah. Sebetulnya pasar murah ini bisa dilakukan kapan saja sepanjang ada kenaikan harga yang cukup tinggi pada komoditas pokok tertentu. Jadi misalnya kita khusus melakukan pasar murah minyak goreng gitu ya, bisa pasar murah komoditas yang lain bisa. Dan yang saat ini yang sudah berjalan adalah kegiatan pasar murah dimulai dari kantor kami. Kantor Disperindak. Ini mulai tanggal 28 Februari kemarin sudah sampai berjalan ya Pak? Insya Allah sampai tanggal 27 Maret. Ya. Tapi setiap hari kerja ya. Setiap hari kerja ya. Berarti ini info buat Sobat Jatim ya, untuk
pasar murah Nggih, diadakan di di Jawa Timur. Disperindak nggih. Jadi selain barang kebutuhan pokok, di situ Pasar Murah Ramadan kita juga menampilkan produk-produk makanan minuman IKM binaan Jawa Timur, ya. Kemudian juga produk-produk fashion, hijab segala macam juga ada di situ. Karena kami kan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, jadi selain perdagangan kami juga binaan-binaan industri kami juga kami beri kesempatan untuk tampil di kegiatan Pasar Murah Ramadan di kantor kami. Selain itu tentu saja beberapa kabupaten kota juga sudah bersurat ke kami, beberapa dari OPD Pemprov juga sudah bersurat kami. Kami juga akan tindak lanjuti kaitannya dengan kegiatan pasar murah di beberapa kabupaten kota, juga dimulai dari UPT-UPT kami yang ada di kabupaten kota yang ada di luar Surabaya, juga di Islamic Center, kemudian mungkin di kantor pahlawan dan lain sebagainya kita sudah siapkan itu semua. Okay. Jadi untuk dari Disperindak sendiri sudah menyiapkan pasar murah ya Bapak ya? Iya, betul. Yang pertama di kantor Disperindak sendiri, juga ada di kantor pahlawan, lalu di tadi Islamic Center, iya, juga di UPT di lingkungan Disperindak Jawa Timur. Kita yang ada tersebar di 8 kabupaten kota. Ya. Oke, itu dalam jam kerja ya Pak, masyarakat bisa mengakses atau? Betul, jam kerja. Kecuali yang Islamic Center itu menjelang buka puasa sampai malam, sampai jam 9 atau jam 10 itu. Oke, baik. Jadi info menarik buat Sobat Jatim yang mencari harga bahan pokok yang stabil, yang murah, bisa langsung datang ke 3 tempat tadi ya Bapak ya. Dan juga yang di luar Surabaya juga ada di UPT Disperindak, nanti bisa dicek di Google, pasti ada semua informasinya. Nah, kalau di Disperindak ada pasar murah, tadi di Distan ada gerakan pangan murah. Nah, itu bagaimana Ibu konsepnya dan ada berapa titik? Ya, terima kasih. Ya. Saya kira hampir sama ya, tetapi kita memang lebih ke arah pertaniannya. Gitu. Jadi kita ada 14 titik, 12 titik di kabupaten kota. Jadwalnya ini saya bacakan ya Mas. Monggo. Tanggal 6 Maret di Kabupaten Mojokerto, kemudian 7 Maret di Kota Madiun, 10 Maret di Kabupaten Sampang dan Lamongan, 11 Maret di Kabupaten Pamekasan dan Tuban, 14 Maret di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kami juga ada di Islamic Center tanggal 15 sampai dengan 16 Maret. Kemudian di kantor kami juga ada Mas. Silahkan kalau Sobat Jatim yang rumahnya dekat dengan kantor kami di Ahmad Yani, tanggal 18 Maret di kantor kami. Kemudian tanggal 20 Maret di Kabupaten Ngawi dan Jombang, 21 Maret di Kabupaten Magetan dan Kota Mojokerto. Tur ya Bu ya? Iya. Tur GPM ya? Iya. Jadi kalau kami biasanya yang kita sediakan bawang merah, cabai, seperti itu. Juga ada, karena di kami ada bidang ketahanan pangan, jadi seperti minyak, kemudian beras juga memang tugas kami, juga beras juga kita siapkan. Kemudian kita juga ada binaan UMKM untuk olahan produk. Jadi produk dari tanaman pangan, produk dari olahan dari hortikultura, seperti bawang merah goreng, begitu juga ada. Kalau yang tadi di Distan itu setiap hari atau tertentu? Kalau di Distan baru nanti akan direncanakan di tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Maret. Ya. Baik, ini yang di dalam kota Surabaya ya Bu ya. Sama di Islamic Center itu bisa lah ya. Di kota Surabaya sendiri ada tanggal berapa tadi? 20 ada tanggal 14. Tanggal 14 ya? Iya, tanggal 14. Tanggal 14. Jadi bisa info ini buat Sobat Jatim. Jadi Disperindak dan Distan ini juga memiliki program intinya memberikan harga bahan pokok itu yang terjangkau lah intinya ya. Selisih sekitar 1.000-2.000 lah dibanding pasar. Iya, lumayan Bu. Nanti saya pulang kantor nanti mampir tanggal 18. Boleh. Di Distan tinggal searah dari kantor Kominfo. Dan Disperindak juga dekat sama kantor saya. Baik, kita masuk ke ini Bu. Di Dinas Pertanian ini bagian dari TPID. Selain GPM, apa saja yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menjaga tingkat inflasi? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara inflasi, berarti seperti yang disampaikan oleh
Pak Yudi tadi, inflasi dipengaruhi oleh harga dipengaruhi oleh sisi produksi dan sisi konsumsi. Nah, produksi itu di kami memang. Tapi saya kira kalau inflasi itu tidak hanya produksi dan konsumsi, tetapi distribusi juga terlibat di situ ya. Nah, kalau dari sisi produksi, memang kami berkewajiban untuk menghasilkan, seperti yang saya sampaikan tadi, Jawa Timur menjadi lumbung pangan, sehingga kita harus bisa menyediakan produksi tidak hanya untuk masyarakat Jawa Timur, tetapi juga di luar Jawa Timur. Nah, memang target kami utamanya untuk padi ini meningkat jauh dibanding tahun 2024. Nah, sementara luas baku lahan kami ini tetap, luas baku lahan sawah kita ini tetap. Jadi 1,2 juta hektar luas bakunya. Sementara target produksi padi yang nantinya akan menjadi beras itu meningkat. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke situ? Tentunya kita tidak bisa menambah luas. Kita hanya bisa meningkatkan indeks pertanaman. Begitu, indeks pertanaman. Jadi kita berupaya meningkatkan indeks pertanaman yang semula di tahun 2024 itu 1,95 menjadi 2,1. Artinya apa? Dalam 1 tahun, kalau 1 itu berarti 1 tahun hanya 1 kali tanam. Kalau 2 itu artinya 1 tahun bisa 2 kali tanam. Lah, untuk menuju ke situ, ini banyak hal yang harus dilakukan. Karena biasanya kenapa kok hanya 1? Karena keterbatasan air, kemudian sarana prasarana infrastruktur dan sebagainya. Sehingga kegiatan kami selain memberikan bantuan sarana produksi benih, pupuk, juga ada alsintan prapanen. Kemudian juga ada perbaikan jaringan irigasi. Kemudian ketersediaan untuk air, di sini ada pompa, begitu. Jadi kegiatan kami cukup banyak itu di sisi on farm. Kemudian sampai pada kita harus menjaga jangan sampai susut hasil. Ketika sudah berproduksi, kemudian ada pengurangan hasil karena tercecer dan sebagainya. Nah, ini kita ada bantuan sesuai dengan perintah Ibu Gubernur bahwa kita akan menyediakan combine harvester untuk alat panen padi. Juga ada beberapa untuk yang hortikultura, alat panen supaya mengurangi tingkat kehilangan hasil. Kemudian juga kita menerapkan untuk kualitas, dari sisi kualitas. Kenapa harus kualitas juga diperhatikan? Karena ketika beras ataupun produk cabai dan bawang merah kualitas rendah, tentu akan berpengaruh pada harga. Jadi kita ada bimbingan teknis, pendampingan di lapang semacam sekolah lapang begitu untuk good agriculture practices. Jadi untuk budidaya yang baik sampai dengan budidaya penanganan pasca panennya. Gitu. Jadi kita sentuh mulai dari budidaya sampai dengan pasca panen. Kemudian tadi alsintan prapanen, alsintan pasca panen, juga bantuan pupuk tadi lebih mengarah ke organik. Karena memang unsur organik di dalam tanah ini semakin lama semakin berkurang. Nah, itu yang mengurangi produktivitas. Oleh karena itu kita juga memberikan pelatihan bagaimana petani nanti bisa mandiri membuat pupuk organik, tidak selalu tergantung oleh pemerintah. Begitu. Jadi kita ada pelatihan untuk pembuatan pupuk organik. Jadi banyak Begitu. sekali ya upaya-upaya yang dilakukan Iya. Istan untuk menjaga inflasi itu ya Bu ya, dari Iya. pendampingan petani sampai tadi juga ada pembelajaran Iya. yang untuk supaya hasilnya itu baik, supaya Iya, harganya petani bisa mandiri. bisa mandiri. Diajarkan juga cara membuat benih supaya sampai- mereka mandiri benih, mandiri pupuk seperti itu. Bahkan untuk yang kali ini karena ada kegiatan makanan bergizi. Iya, MBG. Nah, itu juga kita harus mendukung juga. Jadi kita ada kegiatan di pekarangan. Istilahnya kita P2B ya, pekarangan pangan bergizi. Ada di 30 kabupaten kota. Nah, pertanamannya ini tentunya karena untuk mendukung konsumen untuk makanan bergizi. Jadi tanamannya adalah sayuran. Kemudian ada buah juga, jadi buah pisang bantuannya berupa benih untuk sayuran, kemudian ada untuk benih pisang. Nah, ini dari pusat, dari Kementan, bekerja sama dengan Kemendes. Nah, jadi produk dari kelompok tani nanti sebagian harus dimasukkan di dalam, harus diambil oleh BUMDes untuk mendukung
SPPG atau dapur makanan bergizi. Nah, sisanya untuk memenuhi gizi kebutuhan gizi rumah tangga, sehingga bisa membantu ketika harga tinggi, cabai tinggi, rumah tangga tidak perlu lagi membeli, dia sudah punya sendiri. Dan selebihnya bisa juga dijual untuk menambah income rumah tangga petani tadi. Baik. Dari sisi Disperindak nih Pak, bagaimana untuk ini tadi kan udah dijelasin kan dari Dinas Pertanian ada banyak sekali macam cara. Lalu untuk dari Disperindak bagaimana Bapak untuk TPID itu tadi Pak? Oke. Jadi Sobat Jatim, Disperindak kaitannya dengan pengendalian inflasi memang kami ada di sisi hulu. Jadi kaitannya yang pertama terkait dengan data-data harga. Jadi BPS untuk volatile food atau harga barang yang bergejolak, itu utamanya dalam hal ini barang kebutuhan pokok, itu mengambil datanya dari pasar-pasar yang ada di Jawa Timur. Pasarnya di mana, yaitu BPS yang tahu ya. Cuman yang selama ini informasi kita dapat, BPS mengambil data dari pantauan pasar-pasar di Kementerian Perdagangan, ya. Jadi SP2KB. Kalau di pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Disperindak, kita punya aplikasi namanya Siska Perbapo. Jadi sistem informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok itu menampilkan harga barang kebutuhan pokok setiap hari di 120 pasar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi selama ini meskipun data Siska ini tidak dipakai sebagai acuan dari BPS untuk menentukan angka inflasi, tapi pergerakan harga di Siska Perbapo ini sejalan dengan pergerakan angka inflasi yang dirilis oleh BPS. Sehingga di satu sisi kami dari Disperindak ingin menyediakan data yang bagus, yang bisa akurat, yang bisa dipakai oleh semua pemilik kebijakan, baik OPD di Jawa Timur, Bank Indonesia, ataupun BPS sendiri, ataupun juga semua masyarakat pelaku usaha yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, tentu saja kalau dari sisi perdagangan, kalau dari sisi pertanian tadi Bu Irita sudah berbagai macam komoditas barang kebutuhan pokok sudah disampaikan. Kalau di sisi perdagangan memang komoditinya semacam minyak goreng misalnya, ya. Minyak goreng ini kan produksi industri, kemudian distribusi segala macam kita pantau melalui aplikasi Simirah yang ada di Kementerian Perindustrian. Kita memastikan bahwa di pasar ketersediaan minyak goreng cukup dan harganya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kami juga melakukan kegiatan misi dagang misalnya, misi dagang yang pada periode tahun ini akan kita mulai dengan Provinsi Maluku Utara. Saya kira ini dalam kerangka pengendalian inflasi tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi untuk nasional itu juga akan berperan serta. Sehingga di sini kami misi dagang ini tentu saja melibatkan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, dan semua OPD stakeholder terkait di Jawa Timur untuk bisa berpartisipasi aktif, tidak hanya untuk Jawa Timur, kita bicaranya sudah nasional seperti itu. Jadi banyak sekali juga ya Pak ya agenda-agenda yang sudah disiapkan terkait ini. Tadi juga ada misi dagang yang terdekat di Maluku Utara nih ya Pak ya. Maluku Utara, di Ternate. Di Ternate ya. Oke, baik. Strategi mungkin Pak. Kita masuk
Berarti artinya ada strategi pemantauan di pasar-pasar tradisional ya Pak ya? Yang tadi Bapak kan ada sempat menjelaskan tadi di beberapa pasar tradisional. Nah, bagaimana caranya Pak itu? Jadi kami meminta dari dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ya. Yang pertama adalah petugas pencatat harga. Tugas mencatat harga. Ya, jadi ada 120 pasar, itu masing-masing ada 1 orang petugas pencatat harga. Jadi yang bersangkutan itu setiap hari ya maksimal jam 9 pagi itu sudah muter Iya, ke pasar. udah keliling-keliling. Biasanya memang pengelola pasar biasanya. Iya. Ya, jadi mereka dengan metode tertentu yang kita sudah disupervisi oleh BPS, mereka akan mengkolek data dari pedagang bahan kebutuhan pokok, ya tentu saja mulai dari beras, minyak, bawang putih, bawang merah dan sebagainya yang ada di pasar. Kemudian setelah itu data tersebut dikumpulkan di koordinator pencatat harga, itu ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Jawa Timur. Masing-masing kabupaten kota jumlah pasarnya berbeda-beda. Ada yang paling sedikit itu setidaknya ada 2, yang paling banyak bisa 6 gitu ya. Terus setelah itu baru diinput di aplikasi Siska Perbapo. Di situ nanti jam 12 data sudah mulai terkumpul 100% insya Allah. Jadi pada periode jam 9 sampai jam 12 kita beri kesempatan untuk input data. Meskipun mungkin jam 8, 9 sudah mulai terkumpul, tapi itu biasanya belum 100%. Ya, seperti itu. Berarti apakah tahun ini Pak Disperindak ini optimis bisa menjaga stabilitas harga dan juga inflasi tetap terkendali? Insya Allah selama ini dengan koordinasi dengan Bu Irita terkait dengan ketersediaan, dengan asosiasi-asosiasi pelaku usaha, itu memang trennya itu memang pada saat awal Ramadan itu memang cenderung ada kenaikan, tapi kedepannya kita sangat optimis bahwa harga-harga akan semakin stabil, saya kira itu. Okay. Sama halnya untuk tadi Bu di stand tadi dari Disperindak juga ada beberapa tim yang sudah masuk ke kabupaten kota untuk mengecek pengendalian harga pasar. Lalu di stand sendiri Bu, untuk kondisi produksi petani khususnya padi, bagaimana kondisinya para petani dan produksinya sendiri Bu di Jawa Timur saat ini? Kondisi produksinya. Produksinya. Itu tadi saya sampaikan bahwa nanti diperkirakan di bulan Maret ini akan panen raya. Ya, jadi panen raya diperkirakan nanti produksinya 2,8 juta ton. 2,8 juta ton. Nah, ini memang kita harus intens berkoordinasi dengan Bulog supaya nanti ada serap gabah di sana, supaya petani tidak kemudian harganya menjadi turun ya. Begitu. Ya. Baik, untuk ketahanan pangan jangka panjang Bu, selain Ramadan dan Idul Fitri ini kita udah lihat jangka panjangnya ya Bu ya. Bagaimana strategi Distan atau Pemprov Jatim dalam menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang? Nah ini kalau kita bicara jangka panjang berarti berkelanjutan. Berkelanjutan ini yang saya sampaikan tadi, kondisi lahan kita semakin lama bahan organiknya semakin berkurang. Padahal itu sangat berperan dalam hal produktivitasnya. Oleh karena itu kegiatan kita sudah banyak untuk BIMTEK untuk membuat pupuk organik itu. Berarti termasuk dampak perubahan iklim juga termasuk? Ya, dampak perubahan iklim juga harus kita waspadai ya. Karena kalau terjadi seperti kemarin La Nina atau El Nino itu akan menggeser jadwal tanam. Dan kita juga ada pelatihan untuk perkiraan iklim. Jadi membaca ketika awan seperti ini berarti iklimnya
hujannya akan datang berapa lama lagi. Nah, kalau seperti ini apa yang harus diantisipasi? Apa yang harus dilakukan? Tanaman apa yang bisa ditanam kalau kondisi seperti ini? Jadi jangan sampai nanti terjadi gagal panen. Yang tadi disampaikan ya Bu ya, makanya Iya. ada ready di setiap kabupaten kota tadi, kalau Iya. ada apapun langsung lapor Iya. di UPT. Nah, berarti untuk ini Bu, dukungan untuk petaninya bagaimana? Dukungan untuk petani ya Dan- seperti yang saya sampaikan tadi juga ada BIMTEK, kemudian ada bantuan sarana produksi, utamanya untuk organik ya, pupuk organik itu bantuan dari kita untuk petani, dan akses untuk didampingi oleh pendamping kita yang ada di lapang. Silakan untuk memanfaatkan petugas kita yang ada di lapang. Baik, untuk Pak Yudi, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya Pak, apakah ada pola tertentu dalam kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan, dan komoditas apa yang paling mengalami fluktuatif harganya di bulan Ramadan ini? Jadi memang setiap periode Ramadan memang berbeda ya, tidak selalu sama. Iya. Karena kalau mengikuti kalender Masehi itu kan jadwal bulan Ramadan kan bergeser gitu. Tapi secara umum dalam 4-5 tahun terakhir yang sering bergejolak adalah telur ayam. Ya, telur ayam mungkin kaitannya sama produksi aneka macam kue yang meningkat ya, industri rumah tangga yang meningkat sehingga permintaannya cukup besar gitu ya. Kemudian yang kedua daging ayam, Pak. Mas, ya daging ayam. Daging ayam dan telur ayam. Kalau yang lain-lain tergantung periode tahunnya. Ada tahun tertentu itu minyak goreng, yang lain beras. Misalnya 2 tahun terakhir ini beras. Tapi kalau daging ayam dan telur ayam itu Selalu. konsisten. Konsisten. Iya. Baik, saya mau tanya sih Pak tentang efektivitas kebijakan pasar murah tadi. Menurut Bapak bagaimana efektivitas pasar murah dan dalam jangka panjang Pak? Apakah ada mekanisme evaluasi terhadap kebijakan ini? Ya, jadi pasar murah ini memang harus diakui yang pertama lingkupnya itu terbatas ya, terbatas dari segi pendanaan, segi masyarakat sekitar dan sebagainya itu cukup terbatas. Tapi yang paling penting sebetulnya di situ itu ada keberpihakan dari pemerintah untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika itu dilakukan secara masif, tidak hanya Disperindak, mungkin dengan Dinas Pertanian ada gerakan pangan murah, dan di tahun kemarin juga OPD juga menyelenggarakan pasar murah versi masing-masing. Kabupaten kota menyelenggarakan. Ini yang paling penting adalah dampak psikologis terhadap pasar. Ya, ini yang paling penting. Jadi bahwa barang-barang itu sebetulnya tersedia. Jadi tersedia cukup, dan masyarakat juga punya pilihan. Kalau memang pengen harga yang terjangkau bisa hadir di pasar-pasar murah itu, atau kalau mereka pengen yang agak mahal juga ada di tempat yang lain. Jadi dua hal itu yang menurut saya penting sekali kaitannya dengan pasar murah. Oke, baik Pak. Untuk antisipasi spekulan nih Pak, bagaimana langkah Disperindak dalam mengantisipasi penimbunan barang ini kan juga sering terjadi juga ya Pak ya, oleh spekulan yang bisa menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Ya. Jadi untuk tahun ini insya Allah secara umum indikasi ke penimbunan itu belum kelihatan, atau semoga tidak kelihatan. Ya. Jadi kami punya yang namanya UPT Perlindungan Konsumen. Itu ada di Kota Surabaya, di Bojonegoro, di Kediri, di Malang, dan di Jember, dengan wilayah kerja masing-masing. Kami juga secara aktif
bekerja sama dengan Satgas Pangan ya. Salah satunya dari Polda, mungkin di apa namanya, di Polres juga ada Satgas Pangan Polres, kemudian dari KPPU, kemudian dari Bulog, dan dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Tentu saja setiap potensi penimbunan yang muncul masuk itu kita akan tindak lanjuti. Di samping kami juga pasti melakukan pemantauan ke gudang-gudang barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh baik Satgas Pangan maupun UPT-UPT kami yang 5 itu. Untuk dari Distan, bagaimana Bu terkait kita antisipasi spekulan yang bisa menyebabkan apa kelangkaan dan lonjakan harga? Sama? Kalau dari Dinas Pertanian, kalau spekulan saya kira kita tidak sampai ke sana ya. Yang tugas kita hanya menyediakan produksi, jangan sampai kurang, itu saja. Jadi kalau produksi sudah mencukupi, saya kira tidak, kemudian harga tidak tinggi sehingga tidak perlu ada penimbunan. Oke, baik. Kita masuk ini Pak, mungkin ke kolaborasi ya. Kolaborasi dengan pihak swasta, mungkin adakah Pak kolaborasi Disperindak mungkin dengan pelaku usaha atau retail modern untuk membantu stabilisasi harga pasar? Iya, jadi saat ini yang sedang hangat itu adalah terkait dengan minyak goreng. Ya, jadi melalui Kementerian Perdagangan, kemudian Asosiasi Industri Minyak Nabati Indonesia gitu ya. Itu kita juga sudah berkolaborasi, utamanya memastikan bahwa produk minyak kita itu bisa segera beredar ke masyarakat ya, karena permintaannya meningkat. Apa yang selama ini sudah berjalan dirasa perlu ditingkatkan 2 kali lipat ya, sehingga para distributor, pelaku usaha baik distributor 1, 2 maupun industri itu tentu saja menjadi pihak-pihak mitra kami dalam kolaborasi khususnya untuk komoditas minyak goreng. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu terkait ketersediaan bahan pangan di Jawa Timur ini cukup? Ya, dari Bapak? Iya. Baik, saya terima kasih banyak atas waktunya Pak Yudi sama Ibu Irita. Mungkin sebelum saya tutup podcast kali ini, saya minta closing statement dari Pak Yudi dan Ibu Irita. Monggo Pak Yudi. Sobat Jatim, sebentar lagi sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan dan sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Mari kita berbelanja secara bijak, berbelanja secukupnya, karena saat ini ketersediaan barang kebutuhan pokok di Jawa Timur adalah aman dan masih dengan harga yang terkendali. Jadi mari kita bijak di dalam berbelanja, sehingga nanti pada saat Hari Raya kita bisa merayakan dengan penuh syukur dan gembira. Dari Ibu? Iya, saya kira sama dengan Pak Yudi. Jadi bijak dalam berbelanja, jangan khawatir bahwa harga untuk beras, kemudian jagung, cabai dan bawang merah tetap aman karena kesediaan kita aman, gitu. Jadi kalau sekarang mungkin harga kemarin di awal Ramadan itu harga agak tinggi, nah ini sekarang sudah mulai melandai. Karena kemarin itu emak-emaknya pada nggak ada yang mau petik di lahan, sehingga ketersediaannya kurang. Jadi ini jangan khawatir, nanti ketersediaan pasti meningkat karena akan mengalami panen raya di akhir Maret sampai dengan April. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya begitu banyak mendapatkan insight yang baik dari Pak Yudi dan Ibu Irita terkait pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Juga Sobat Jatim jangan lupa untuk memanfaatkan program pasar murah dan juga gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Disperindak dan juga Distan Jatim. Itu yang insight
yang saya dapatkan, dan juga Sobat Jatim semuanya tetap untuk mengikuti kebijakan yang telah dibuat agar kondisi ekonomi tetap stabil selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu Rita, Pak Yudi. Dan akhir kata saya Yonas Fandi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.